Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, senang rasanya hari ini kita boleh beribadah kembali. Meskipun hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi kakak berharap adik-adik di rumah boleh tetap semangat, tetap rajin dan setia mengikuti ibadah. Nah, mari pada saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak mengajak kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, mulai dari awal sampai selesai ibadah. Oke? Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyi satu lagu, yaitu Bapa Ku Datang Padamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang kakak ambil dari Alkitab. Dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Alkitab ini adalah bukunya Allah yang memberitakan kabar baik. Alkitab menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Hari ini kita akan mendengar Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Dia hebat. Tuhan Yesus hebat. Ayo kita meminta Dia menolong kita untuk mendengarkan Alkitab. Kita berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kalian ikuti Kak Anin ya. Tuhan Yesus yang kami kasihi, tolonglah kami untuk belajar dari buku-Mu, Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Adik-adik, Kak Anin punya gambar. Apakah ini? Ya, ini adalah air. Apakah ada warnanya? Tidak ada, tidak berwarna, yaitu bening. Lalu, bagaimana rasanya? Rasa air itu tawar, tidak ada rasanya. Untuk apa saja sih air ini? Kalian biasanya menggunakan air untuk apa? Bisa untuk cuci tangan, bisa untuk mandi, untuk minum, juga untuk masak. Mama masak pakai air juga ya, bikin sup. Yummy. Nah, di manakah kalian bisa mendapatkan air ini kalau di dalam rumah? Kita bisa mendapatkan air dari keran air. Keran air itu seperti ini bentuknya. Diputar lalu bisa keluar airnya. Kalau sudah selesai ditutup lagi. Kita bisa menemukannya di dapur ada, di kamar mandi juga ada, di wastafel ada. Nah, dari mana ya asalnya air yang keluar di keran ini? Air yang dari keran ini berasal dari tempat penampungan air. Mereka mendapatkan airnya dari sumber mata air. Dari mana saja ya? Sumber mata air itu dari sumur, yaitu lubang di dalam tanah yang ada airnya. Lalu air juga bisa kita temukan di kolam, di danau, di sungai. Siapa yang menciptakan air? Ya, Allah yang menciptakan air. Dahulu orang-orang tidak mempunyai keran air. Kalau mereka membutuhkan air, mereka harus pergi ke sumur atau ke sungai. Mereka akan membawa air dengan menggunakan tempayan yang besar, dibawa pulang dan disimpan. Kalau mereka butuh air, mereka akan mencedoknya. Hari ini kita akan bicara tentang pesta pernikahan. Pesta pernikahan adalah sebuah pesta besar untuk satu keluarga yang baru. Ketika anak laki-laki dan anak perempuan bertumbuh dewasa, bertumbuh besar, mereka biasanya mulai membentuk keluarga. Satu laki-laki dan satu perempuan berjanji untuk hidup bersama dan mencintai satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Nah, mereka bahagia, mereka senang sekali. Dan mereka mengundang semua keluarganya dan juga teman-teman untuk merayakan waktu istimewa itu. Inilah yang disebut pesta pernikahan. Suatu kali Tuhan Yesus pergi ke suatu pesta pernikahan yang bahagia. Dia pergi bersama dengan teman-temannya. Mamanya juga ikut datang ke sana. Semua orang bergembira. Teman-teman dan keluarganya menikmati makanan yang banyak, makanan yang enak-enak. Mereka juga minum anggur. Semua orang bergembira. Sampai suatu saat ada masalah. Mamanya Yesus
yaitu Maria, mengetahui masalah ini dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Yesus, kita sudah tidak punya apa-apa untuk diminum. Semua anggur telah habis." Maria tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Maria percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengurus masalah ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Ma, kenapa Mama mengatakan hal ini kepadaku? Saatku belum tiba untuk melakukan tugas khusus bagi Allah." Tetapi Maria ini tetap percaya bahwa Yesus akan mengurus segalanya, membereskan masalah ini. Jadi Maria pergi menemui pelayan yang ada di pesta pernikahan itu. Dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Lakukan apa saja yang Yesus perintahkan." Dan benar, akhirnya Yesus melakukan sesuatu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Di sana ada 6 tempayan yang besar, adik-adik, dan para pelayan itu pun nurut. Mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus. Mereka menuangkan air ke dalam tempayan yang besar itu sampai penuh. Ada berapa tadi? 6 tempayan yang besar. Apa yang diisikan? Air. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta." Para pelayan itu pun menurut, mencedok air, lalu dibawa kepada pemimpin pesta. Sesuatu yang ajaib terjadi. Air itu bukan lagi sekedar air, tetapi berubah menjadi anggur. Tuhan Yesus telah mengubah air menjadi anggur. Dan pemimpin pesta itu meminum, mencicip air tadi yang dibawa itu. Wah, apa yang terjadi, adik-adik? Dia sangat menyukai anggur tersebut. Rasanya sangat enak. Dia berpikir itu adalah anggur terbaik di seluruh pesta. Apakah kalian tahu dari mana asal anggur itu? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Teman-teman Tuhan Yesus tahu. Pelayan tadi itu juga tahu. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan mereka semua mulai melihat kemuliaan Yesus dan percaya kepada Yesus. Di kemudian hari mereka akan mengerti bahwa Tuhan Yesus memiliki kemuliaan karena Yesus itu adalah Anak Allah. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yesus berkuasa untuk mengubah air menjadi anggur karena Dia adalah Allah. Coba lihat gambar berikut ini. Menurut kalian, siapakah Yesus? Lihat, malaikat berkata, Yesus adalah juru selamat.
Coba ikuti kakak. Yesus adalah juru selamat. Siapakah Yesus? Lihat, Yesus adalah Dia yang dijanjikan. Ikuti kakak. Dia yang dijanjikan. Kalau menurut gambar berikut ini, siapakah Yesus? Lihat, Yesus adalah Raja. Ayo sama-sama katakan, Yesus adalah Raja. Siapakah Yesus? Lihat, Yesus adalah anak domba Allah. Ikuti kakak. Yesus adalah anak domba Allah. Nah, kalian sudah belajar banyak hal tentang Yesus. Biarlah kita semakin mengenalnya dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kakak senang kalian tetap setia dan semangat sekolah minggu. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati kami semua dan juga papa, mama, dan semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Kalian ikuti Kak Anin ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Sekarang untuk aktivitasnya, kalian melanjutkan buku Kabar Baik yang hari ini seri ke-8. Apa kabar baik hari ini? Coba kalian lihat bagian belakangnya. Kata Yesus, ambillah air. Lalu air itu tadi berubah menjadi anggur. Siapakah yang mengubah air menjadi anggur itu? Yesus. Kalian tempel ya dua gambar ini. Jangan lupa tulisan Yesus ditempel juga. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.